Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sehat, opa, oma, bapak, ibu, sahabat nostalgia? Iya, ini dia ya. Hari ini dalam Talkshow Indonesia Sehat masih bareng Dokter Endang MS Sehat Bal ya, dokter kita dan juga Alpa Propolis ya selaku sponsor kita akan menghadirkan topik-topik bahasan buat opa, oma, bapak, ibu, sahabat nostalgia. Nah, hari ini ada yang penting nih ya, yaitu kita akan mengangkat mengenai mengatasi kesepian dan depresi di usia senja. Wah, tuh ya, mengatasi kesepian dan depresi. Udah sepi, depresi. Ditambah di usia senja. Kalau masih muda ya tinggal jalan-jalan, dia tinggal piknik, mau kemana kan bisa. Nah ini di usia senja, sepi, depresi, Masya Allah. Ini ibaratnya dok ya, kalau kata pepatah tuh udah jatuh ketimpa tangga, kepleset kulit pisang. Jatuh lagi. Waduh ya, ini tentunya ini perlu ya kita sekaligus buat kita juga nih ya untuk lebih memperhatikan ya buat bapak, ibu, opa, oma ya sahabat nostalgia ini, bagaimana sih apa yang mereka tengah alami dan rasakan, dan bagaimana kita harusnya memperlakukan orang tua atau opa, oma kita sahabat nostalgia. Ini bagaimana dok? Ini depresi dan kesepian di usia senja ini. Pada masa-masa usia lanjut, usia senja itu adalah Hmm. masa-masa mereka misalnya menjelang pensiun atau sesudah pensiun bisa terkena juga rasa kesepian, ya kan? Kalau baru mau pensiun juga udah merasakan ketakutan ke arah sana. Sudah pensiun dan sudah beberapa tahun pensiun juga dia makin kehilangan teman-temannya, dia makin kehilangan makin kesepian dan makin depresi. Kesepian itu pasti dirasakan oleh orang-orang yang dari aktivitas dia bekerja, sehingga dia merasa yang tadinya temannya dekat sama dia karena dia dulunya bos misalnya, dan itu dia pasti merasakan kesepian yang sangat karena di rumah tidak ada yang telepon lagi. Gak ada Di yang nanya, rumah halo pak, bapak di mana ini pak? iya, Gak ada halo Bapak, lagi. di mana Bapak sehat Pak? Bapak kok belum sampai di kantor? Sudah tidak ada yang peduli. Bukan tidak peduli sebetulnya, karena memang sudah tidak ada aktivitas, gitu kan? Itu kesepian yang amat sangat, yang luar biasa, yang membuat arahnya ke depresi. Apa yang terjadi kalau depresi? Depresi itu adalah sesuatu yang sudah mengganggu kesehatan jiwa pada usia lanjut. Misalnya dia depresi itu adalah kecemasan, ketakutan karena kematian. Pada usia lanjut, ketakutan karena kematian, kecemasan karena kematian. Kemudian kecemasan atau ketakutan karena keuangan. Karena sudah tidak bekerja lagi, Tidak bekerja lagi dan pensiun, dan nggak sementara bisa cari tanggungan, uang, ya kan? sementara tanggungan masih ada ya. Masih ada, dia nggak bisa jualan, nggak bisa apa karena aktivitasnya. Jadi kecemasan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah kecemasan dari, kan yang pertama kematian, keuangan, aktivitas, kecemasan aktivitas ya kalau nggak salah. Kesibukan ini ya, jadi tidak ada rutinitasnya jadi ya. Gitu Iya, ya? aktivitas kesehatan. Jadi ada kesehatan juga, betul. kecemasan kesehatan. Jadi tiga, keuangan, kematian, keuangan, dan kesehatan. Jadi itu mencakup yang pembahasan yang sangat luas. Karena apa? Kecemasan kematian. Setiap udah usia lanjut, pasti yang dia rasakan dia udah mulai nggak ada teman. Kemudian tinggal, aku nih giliranku, aku tinggal mati nih. Kapan nih aku matinya? Karena memang aku udah nggak ada teman, udah kesepian. Kemudian kecemasan kematian. Aku kapan mati? Kawan aku kemana? Kawan aku main gaple kemarin udah. Iya, kawan aku ngurumpi nggak ada kemarin dipanggil. Makin sepi, makin cemas mati. Itu yang dirasakan oleh usia lanjut. Jadi kita harus pahami itu. Kemudian yang kedua, kecemasan keuangan. Waktu aku bekerja, aku masih punya uang cukup. Kemudian aku jualan karena aku bisa. Sehat badanku, aku masih bisa jualan, keuanganku masih cukup. Pada saat keuanganku, aku udah gak jualan, aku udah gak bekerja, aku hanya mengandalkan keuangan dari anak-anakku. Ternyata anak-anakku 5 tidak semuanya mengirim kepada aku.
hanya satu orang yang cukup hanya bayar listrik saja, atau hanya cukup bayar BPJS saja, makanku seperti apa? Di mana orang tua usia lanjut mayoritas tidak akan mengeluhkan kalau dia tidak makan terhadap anaknya, walaupun anaknya ada 5, jarang yang berkata terus terang kalau dia nggak makan. Pasti bilang udah aku udah makan, Aku udah Bapak makan. udah makan nih, udah kenyang. Ya, padahal Makan ini. uangnya dari mana? Kadang-kadang anak-anak juga banyak yang tidak berhitung. Udah dikasih uang segitu cukuplah. Tidak bertanya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Kalau bisa ada catatannya supaya jelas memang habisnya untuk apa. Gitu loh. Ini penting. Jadi untuk orang tua mungkin kita menerima, tapi memang pendengar lansia harusnya adalah bukan lansia saja. Kalau saya berharap adalah pendamping. Pendamping itu adiknya, anaknya, agar tahu apa yang dia harus lakukan. Atau minimal kalau ada pengasuh ya pengasuhnya juga paling nggak denger lah ya. Iya, Harus menyampaikan susternya atau ke apa gitu ya. menyampaikan ke kerabat keluarganya, ya. betul. Iya, Berarti lansia nggak bisa mendengarkan sendiri karena nggak bisa juga solusi sendiri karena dia butuh ada orang yang menyampaikan kepada Kerabat, kerabat atau keluarga terdekat, anak atau siapa yang menyantuni dia gitu loh. Itu adalah keuangan. Ketiga adalah kesehatan. Kesehatan mereka kadang-kadang bisa bilang, aku nggak bisa jalan, aku sakit kepala mungkin nggak, tapi posisi yang sangat berat baru dia ungkapan yang sebenarnya. Tetapi kalau posisi-posisi cuman batuk, pilek, Oh nggak apa-apa, demam, nggak apa-apa. enggak. Katanya ya. Persis Karena kayak aku ibu sekarang saya, ya. merasakan Udah seperti kayak itu. gitu? Iya. Oke. Saya belum, saya udah masuk lansia aja seperti itu. Karena dari dulu deh, dari sebelum lansia juga setiap anak saya, ibu sehat, padahal aku lagi tergeletak. Masya Allah. Itu Betul. anak-anak posisi merantau ya Rantau. di kota lain Iya, ya. di kota lain. Aku selalu bilang gitu, ibu sehat gitu. Coba video call. Ya ini videonya Sinyal, kayaknya error iya. gitu. Alasan. Enggak coba ganti posisi ibu di mana gitu. Kadang-kadang ini penting. Kalau saya bilang anak perlu video call, bukan hanya telepon. Karena orang lansia, orang tua itu pasti akan menutupi kalau dia lagi susah atau lagi sakit. Kalau dia nggak mau video call pasti ada sesuatu, pasti dia sakit atau pasti dia ada yang nggak nyaman di dirinya dia. Jadi tolong untuk anak-anaknya juga peduli untuk kalau telepon, kalau bisa video call, bukan telepon. Jadi kita bisa lihat dia lagi apa, kita bisa tahu dengan lihat wajahnya kita bisa tahu kalau dia dalam keadaan sakit. Oke ya. Gitu, itu penting. Oke, buat anak-anak ya, buat keluarga ya, opa, oma, bapak, ibu ya, sahabat nostalgia, atau Anda yang lagi saat ini mendampingi ya, entah itu perawatnya atau susternya, atau Anda yang ditugaskan ya menjaga orang tua ini, tolong ini agar menjadi perhatian ya bersama ya, buat orang tua ini, buat opa oma ini, apa yang tadi disampaikan sama Dokter Endang ya, ini penting sekali ya untuk dia, terutama buat yang anak-anak atau kerabatnya, ya namanya keluarga ya dok ya, ada yang bekerja di luar kota, ada yang anaknya di luar negeri lah, ada lagi yang anaknya ikut suami lah ke Amerika, macam-macam, ada yang lagi malah ada yang sampai anaknya malah di pelosok, ada lagi ya, atau orang tuanya yang di pelosok ya, sementara anak-anak keluarga kerja di ibu kota misalnya gitu ya, yang jauh seperti itu ya. Nah sementara di sisi lain ada orang tua ini usia udah 60, 70, 80 ya. Nah, ini bisa dibayangkan ya kawan-kawan, bapak ibu ya, juga opa oma ya yang lagi mendengarkan dialog ini ya, kita bisa merasakan ini bagaimana kondisi yang opa oma, bapak ibu sahabat nostalgia rasakan ya, sebagai sosok lansia ya, yang tidak segesit dulu ya kayak kita. Kalau misalnya pengen berangkat ya ketemu anak tinggal naik bis atau naik pesawat terbang atau bolak-balik ya, apalagi kita dalam kondisi sakit. memang waktu untuk menengok memang tidak bisa dipungkiri sangat sulit waktunya kalau perjalanan ke kampung itu sangat jauh. Jadi wajar kalau misalnya baru 2 bulan atau 3 bulan sekali nengok ibunya, tapi paling tidak video call wajib supaya dia bisa melihat sosok wajah dari
anaknya. Kerinduan itu nggak bisa dihindari untuk melihat wajahnya lagi apakah dia sakit. Seperti anak saya juga yang laki-laki, kalau ditanya kamu sehat, saya tahu dia sakit kadang-kadang dari pacarnya. Jadi dia juga menutupi keadaan sebenarnya. Tujuannya supaya orang tua di sana tidak cemas. Tidak gitu cemas, betul. Jadi sama-sama seperti itu. Jadi sehingga kalau misalnya kita video call, kita bisa tahu juga untuk orang tua. Tetapi kalau orang tuanya baperan ya janganlah gitu, karena mendingan apa namanya ya. Tapi kita perlu sih melihat orang tua, kan pasti kangen lihat orang tuanya ya, nggak mungkin nggak kangen ya. Jadi pendamping, kalau saya berharap sih yang mendengarkan radio lansia ini adalah pendampingnya juga ikut mendengarkan, karena agar belajar menghadapi lansia seperti apa. Tidak mudah seperti yang gampang aku kirim duit aja, gampang nanti aku ajak-ajak jalan-jalan aja. Oh enggak begitu, enggak semudah itu. Jadi aku diajak sama anakku jalan-jalan sih gitu. Tapi hari-hari biasa aku jarang ditelepon. Tetap kita nggak nyaman. Tetap kita bukan itu yang dipinginkan kita. Ada komunikasi. Dan ini juga penting ya buat anak-anak cucu ya, atau sahabat nostalgia yang mendengarkan dialog ini. Bukan hanya sekedar perkara Anda kirim uang, Anda kirim duit, Anda kirim paket, Anda kirim makanan, Anda kirim tiket ya. Enggak ya, tidak hanya sebatas itu ya. Namanya lansia, opa oma kita nih butuh apa ya, satu ikatan atau yang lebih intens lagi ya. Di video kita call, ada istirahat nggak nih? Ada nanti sebentar lagi. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana menghadapi supaya lansia jangan depresi. Apa pendampingnya tuh harus apa? Ya, kita harus kasih tahu nih. Tadi sudah, karena kita kan bahasanya kesepian ya, orang tua lansia kesepian di usianya senja tadi ya. Nah baik Bapak Ibu kawan-kawan ya, nanti kita akan gali lagi ya buat mendalami masalah ini lebih lanjut. Jangan kemana-mana dulu. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat nostalgia, dalam bahasan hari ini bareng Dr. Endang MSc Herbal, dokter kita ya, untuk mengulas mengenai bahasan mengatasi kesepian dan depresi di usia senja. Oke, jadi tadi kita di awal tadi doknya kita udah ulas kenapa sih orang tua atau lansia ini pada depresi di usia senjanya. Tadi satu masalah kesehatannya ya. Ya, namanya orang makin tua kan ya, pasti ya kondisi kesehatan menurun ya. Nggak mungkin kita makin tua tuh makin gagah, makin bisa lari, maksudnya enggak. Makin tua seiring ini fisik tuh mau nggak mau pasti akan turun. Ya. Terus pasti banyak turun. juga kasus-kasus penyakit yang stroke muncul, ya kan, yang sudah stroke, yang diabetes kan, untuk usia-usia lanjut tuh. Banyak yang sudah sakit, bukan hanya fisik saja, tetapi dia sudah cacat
semuanya ya Belum maksudnya. lagi yang kita bilang cacat ya. Cacat mental Ya, misalnya, bukan cacat mental kan masuk ke depresi. Cacat fisik Fisik, misalnya stroke ya kan, atau dia sudah amputasi, itu lebih stres lagi ngadepin mereka gitu loh. Ya, karena aku juga pernah ketemu ada satu keluarga orang tua ya, memang udah usia pensiun, udah tua, kakinya diamputasi lagi karena diabetes ya, sampai lutut ya. Nggak bisa dibayangkan bagaimana sebenarnya keadaan mereka ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, sahabat nostalgia, opa oma, kita paham ya. Dan Anda yang lagi mendengarkan, yang lagi mendampingi orang-orang tua, bisa jadi pemahaman lebih lanjut ya. Kenapa kesepian dan depresi melanda lansia kita tadi? Karena masalah kesehatan. Belum lagi tadi kata dokter masalah keuangan ya. Wah ya syukur-syukur kalau ada lansia makin tua makin kaya dok. Itu Iya. dia punya usaha atau Iya, punya bisnis ya. iya. Ya yang nggak punya ini ya, yang di masa hidupnya, di masa aktifnya hanya ya mungkin pekerja honor Iya. atau apa ya, bisa dibayangkan ya. Yang tadinya bekerja dengan jualan, Jualan, jadi ya. fisik yang Waduh. kerja, Ya. sekarang fisiknya, kemudian dulu tukang, ya kan sekarang seperti itu ya. fisiknya sudah nggak memungkinkan Luar gitu biasa kan. ya. Jadi betapa dia menderita, Ya, jadi betul, depresi, dan ini penting untuk kita punya tetangga, penting. Nah, Jadi tetangga kita perlu melihat ada orang usilaka di sana. Karena saya pernah ada pengalaman, saya punya pasien, dia ke tempat saya hanya curhat saja dan minta vitamin. Dan tinggal sendiri. Dan ibu ini adalah pekerja dulunya. Kemudian saya tanya, anaknya tuh 3, dan anak-anaknya ini adalah yang satu udah pejabat, yang satu adalah dosen. Kemudian ya pokoknya sudah berhasil semuanya di 3 kota. Saya bilang sekarang ibu baru selesai pensiun, mungkin ibu masih belum kepengin bersama mereka. Tetapi ibu udah mulai sakit-sakitan, saya bilang, karena udah masuk ke tahun ke-4 ke-5, dia udah sakit-sakitan, dia lebih sering datang ke saya. Saya bilang saya minta ibu untuk tinggal bersama putranya. Aku nggak mau dok kalau ditinggal satu rumah. Itu hak dia. Ya, karena Tidak ya, mau satu rumah, karena apa? Aku tidak mau berhubungan dengan anak-anak cucu aku langsung, atau anak aku atau mantu aku, supaya tidak terlalu banyak konflik. ya, karena biasa lah dok ya, kadang Iya. antara mertua menantu Betul. ya, orang tua kadang-kadang ya suka Betul. ya, apalagi lihat menantu perempuan gitu ya. Ya, pokoknya ini curhat maksudnya. Jadi ini pasti ada konflik lah, lihat cucunya apa dilarang kan, spontan dia. Jadi dia bilang tolong bikinin aku ada pavilion di samping kamu saja gitu. Tapi mereka bilang katanya janganlah, orang rumah saya besar gitu, kenapa harus rumah bikin aja, pavilion, gitu. kamarnya banyak, di sini saja biar makannya bareng dan segala macam. Harusnya memahami, dan itu pernah saya alami pada ibu saya. Ibu saya pengen sekali pindah deket saya. Tapi saya bilang kenapa harus pindah? Karena kita Kenapa anaknya di rumah- situ. maunya rumah sendiri gitu ya, Dok, Iya, ya? kenapa Nggak mau satu nggak rumah. mau satu rumah? Terus tinggal di rumah saya atau di rumah kakak saya kan deketan. Tapi kakak saya lebih bijak. Kalau dia punya rumah sendiri, mungkin dia bisa terima tamu dengan menu yang dia bikin, katanya gitu. Oh iya juga ya. Terus mungkin dia bisa bercocok tanam. Akhirnya dikontrakin lah rumah nggak jauh dari rumah saya. Ternyata dia happy bener. Daripada bersama kita. Pada saat dia bersama saya dia bingung, cuma duduk gitu kan. Nah, di situ dia bercocok tanam, kemudian dia bisa terima tamu, cucu-cucu yang lain. Tiduran di situ, dia masakin nasi goreng. Jadi biarkan dia tinggal sendiri, yang penting kita mengawasi. Jadi biarkan dia tinggal di samping kita, tapi kita mengawasi, itu penting. Supaya dia sehat. Nah, kembali lagi ke pasien saya yang tadi, akhirnya tiga-tiganya tidak memberikan peluang untuk dia tinggal di sana. Akhirnya nih ibu benar-benar tinggal sendiri di situ. Sampai meninggalnya saya datang ke sana mengecek untuk kematiannya. Aku kaget ternyata ibu itu masih sendiri di situ dan sakit. Karena mungkin udah nggak bisa jalan, jadi nggak ke saya. Tapi biasanya dia bisa telepon, dia nggak bisa telepon. Yang ngurusin tetangganya untuk makan dan yang lain. Dan dia pada saat sakit sudah bilang tidak mau dimakamkan dekat anak-anaknya. Jadi saya mau di sini saja. Karena dia berpikir kalau dia
bersama anak-anaknya waktu hidup aja tidak mau terima katanya gitu. Waduh. Sedih banget ya. Waktu hidup aja nggak mau terima katanya, apalagi aku sudah mati gitu. Jadi biarkan aku di sini. Jadi benar-benar itu diurus sama tetangga, dan ini kepedulian tetangga yang memberikan makan segala macam, buat saya ini contoh yang baik untuk kita semua. Wah. Aku kalau udah ngomongin orang tua pasti aku nangis. Dan apa solusinya? Ya, Kita yang kan mau ngambil solusi. ya, buat Solusi orang tua yang depresi buat dan kesepian tadi ya. yang depresi memang kita udah nggak bisa hindarin, Ya. tapi ada pendampingnya yang dia harus selalu misalnya anak tuh harus selalu menghubungi dia. Kalau bisa setiap hari. Kontaklah dia dengan video call. Apa kabar? Lagi apa? Cukup. Tidak perlu panjang lebar, tidak perlu cerita yang banyak, karena dia nggak peduli itu. Dia peduli cuma halo, lagi apa? Udah minum belum? Udah makan belum? Udah, ya udah tidur. Senangnya luar biasa. Hanya beberapa menit, nggak sampai 5 menit kita bisa kontak orang tua. Itu satu. Kemudian biarkan dia memelihara sesuatu, misalnya pemelihara hewan, agar dia bisa bicara dengan hewan tersebut. Oke, jadi Ya kan? orang tua nih kita berikan hewan piaraan Iya, yang dia cocok. senang. Binatang apa kalau kata dokter? Ya terserah dia, karena dia Oh, senang. suruh orang tuanya Terserah pilih. orang tua, karena Oke. pemeliharaan itu adalah kesenangan dia. Aku lebih suka melihara kucing, aku lebih suka pelihara ayam, ker gitu kan. Itu kan kesenangan gitu. Jadi itu adalah mengurangi depresi daripada si Orang tua. usila tersebut. Jangan dikasih ikan kayaknya dok ya, merah ikan Kenapa jangan ya. emang? Ribet dok. Nguras airnya, nguras baknya, Kenapa harus besar kan? ya kecil saja. Yang kecil saja. Oke. Yang kecil saja. Cuman misalnya 1 meter kali itu bak-bakan aja. Iya. Jadi nggak perlu yang harus dibuatkan kolam, yang jangan yang membuat dia susah, atau akuarium, ya kan? Akuarium kalau ukurannya yang 2 meter juga susah. Waduh, enggak. Saya aja punya akuarium yang kecil kok. Kecil banget. Oke, Dan oke. happy kita ngelihat warna-warni. Iya, iya, iya. Ya kan? Kita senang ganti air juga gampang, cuma diaduk doang sambil duduk ganti. Jadi penting pemeliharaan hewan itu penting. Kalau buat saya, silahkan yang suka hewan. Kemudian dia senang dengan tanaman, bercocok tanaman. Oke. Itu penting. Apa yang disarankan? Apa saja dia suka. Tanyain ke Iya orang dong. tuanya lagi ya. Mau bercocok tanam apa di Pengen pot-pot, tanaman silahkan. Karena dia akan bicara sendiri dengan hewan. Hai kamu lucu banget. Iya, Gitu, kamu teman aku. Kamu teman aku bicara. Aku sedih, aku senang, aku bersama kamu. Itu Ya, ini loh betul, sehat. Betul. Ada tetangga saya begitu dok, hobinya merah anjing tuh sampai 5 gitu ya. Belum lagi anak-anak anjingnya tuh kan kalau pagi dia bukain pintunya, anak anjing lari-lari sana sini, diajak ngomong memang, dikasih nama malah satu-satu. Iya, aku juga dulu kasih nama. gitu ya. Right. Maksudnya tapi dulu ya. Sekarang saya udah nggak bisa. Cuman sama tanaman kita bisa ngomong juga. Baik. Heh, ya ampun, kamu kok nggak gede-gede ya? Kamu kenapa sih kayak gini gitu? Iya. Kalau orang yang dengerin, padahal enggak. Itu teman kita, Betul, teman betul. kita bicara. Jadi hewan, kemudian tanaman itu adalah temannya orang lansia, mengurangi depresi. Kemudian terapkan kebiasaan sehat untuk paling tidak dia olahraga. Olahraga untuk lansia itu jangan diharapkan olahraga lari, naik sepeda, no. Tapi dia jalan pagi habis subuh, mondar-mandir itu happy loh. Jadi suruh jalan ini. Jalan. Aku tiap pagi tuh habis subuh jalan, mondar mandir. Nanti ada yang negur. Iya. Namanya orang kan banyak yang negur ya. Kita Tetangga happy gitu ya. kan tetangga. Iya, Ya. Ngapain gitu? Pakai daster tapi Iya. jalan kayak olahraga, gerak-gerakin gitu. Biasa, pegel gitu kan. Happy kita ketemu tetangga pada Daripada pagi hari. sendirian nggak ada yang negor gitu di ya. rumah. Jadi carilah kita suasana yang di luar, yang orang bisa negur kita gitu. Lagi ngapain? Olahraga daster. Beberapa orang kan jadi kan kita ketawa, dia juga ketawa, happy. Itu adalah happy. Kemudian untuk yang muda juga dia harus menjadi pendengar setia, karena dia akan mengulang-ulang cerita yang dulu-dulu, akan berulang lagi kasetnya kusut. Gak usah begitu ya. Yang itu aku masih aktif begini, suka gini. Aku kan kemarin gini deh, udah yang ke 1000 kali katanya. Cerita Itu yang anakku. diulang itu ya. Iya. Nggak usah orang yang udah usia yang Iya, demensia, udah sepuh. yang demensia. Saya aja bisa gini.
Dek tadi kan gini nih, Dek gini. Terus dia bilang gini, udah yang ke 1000 kali aku lagi. Masa sih aku udah ngomong. Terus bapaknya nyautin, bukan Dek 1001 kali. Itu buat kita happy loh. Maksudnya yang muda, anak yang muda harus bisa menerima karena itu adalah alamiah. Baik ya. Dan ini ya kita pun, Anda pun, siapapun Anda, kawan-kawan, sahabat nostalgia ya, gak usah bapak ibunya yang pendamping atau saat ini Anda yang masih usia 30-40 pun juga nanti akan menuju lansia tadi ya, kalau Anda sehat ya. Jadi ini ada bagusnya buat yang mudah-mudahan mendengarkan ini sebagai bekal awal dan persiapan ya. Buat opa, oma, bapak, ibu yang mendengarkan dialog ini pun nanti ketika ketemu dengan pengasuhnya atau anak-anak atau apa ya yang merawat menjaga ini akan nyambung ya. Karena mendapatkan informasi dialog dan kesehatan ini adalah seperti edukasi. ini. Edukasi untuk lansianya juga, edukasi juga untuk pendamping yaitu anak ya kan. Anaknya bagaimana dia menemani orang tua yang depresi, dan ini adalah yang kelihatannya sepele bisa kita dampingin, tapi ada orang yang orang tuanya kesehatannya yang standby, tiduran, nggak bisa bangun. Itu kan kita perlu energi, perlu tenaga juga untuk yang menjaga ya, karena membangunkan, mengangkat untuk ke kursi roda, kemudian juga membawa untuk ke kamar mandi. Ini juga perlu tenaga, perasaan yang harus kuat, yang harus benar-benar legowo untuk mendampingi mereka gitu ya. Dan jangan pada saat orang tua sakit tergeletak, aduh susah banget nih gara-gara tiduran terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain, akunya jadi nggak bisa. Ya Allah Tuhan, teganya bicara seperti itu gitu kan. Lupa dia pada saat dia waktu kecil digendong sampai 5 tahun mungkin orang tua masih menggendong ya, 5 tahun masih bisa gendong gitu ya. 5 tahun berat digendong gitu. Ini cuma baru menunggu seminggu 2 minggu komentarnya sudah menyakitkan. Itu membuat mereka cepat kematiannya gitu. Wow ya, suatu renungan sekaligus ya topik bahasan yang tentunya sangat mengharukan ya, terutama apalagi Anda yang opa oma, bapak ibu, para lansia yang lagi mendengarkan dialog ini, atau ya ada anak-anak, cucu atau pendamping yang mendengarkan dialog ini, kebetulan orang tuanya atau opa omanya masih sehat, masih hidup ya. Ini agar bisa menjadi satu renungan dan perhatian kita untuk bisa merawat dan memahami kondisi mereka ya, karena tadi ya masalah depresi dan kesepian ya di usia senja tadi ya. Dan memang semakin kita tua, semakin kita beranjak usia semakin senja ini, memang kita lebih mengarah ke kesepian, Dok. Jarang orang makin tua tuh makin kesohor tuh jarang. Nggak usah jauh-jauh Pak Hasan. Untuk saya pribadi, dulu waktu saya masih aktif di kegiatan organisasi ya, salah satunya adalah PDHMI dan kemudian ada lagi beberapa itu. Sejak saya putuskan untuk saya lepas semua karena saya pikir saya harus mendampingi suami. Selama ini saya malam juga masih ngejum sampai malam, berarti kan ditinggal terus. Dan kapan saya bisa mendampingi mereka, padahal anak-anak udah nggak ada. Jadi saya melepas semuanya. Itu terasa Pak Hasan. Biasanya kita ditelepon, Dok kapan ini, Dok kapan ada pertemuan, Dok kapan ada ini. Dan itu handphone saya menjadi sepi. Itu berasa. Dan ini pilihan dokter ya ini ya, untuk melepaskan semua aktivitas tadi. Ini Mbak, berarti memang dokter mengarah memang untuk lebih bersepi ini ya, tidak hiruk pikuk keramaian tadi ya. Bukan bersepinya sih, lebih karena masih ada pendamping. Jadi saya lebih coba memilih untuk mendampingi suami karena selama ini kita tinggalkan sampai karena sibukan. Masa sampai usia segini saya masih sibuk gitu loh. Ya. Jadi itu memang
guncangan yang luar biasa sampai saya ditelepon berkali-kali, tanda tangan dokter formulir menjadi posisi yang kemarin gitu kan. Itu nggak mudah kita untuk hanya melihat form gitu. Saya bilang, sampai kapan saya berbakti sama suami itu aja itu. Bu ya, ibu-ibu yang lagi dengar ya, mama-mama ya, oma-oma ya, ini tadi ya, apalagi kalau yang punya sahabat nostalgia yang suaminya atau opanya sudah masuk ke lansia, Udah lansia, ya, istrinya perlu masih perawatan, istri aktif. masih aktif ya. Kalau bisa Ya, kita bisa, coba. nggak mudah, kita Ya, nggak ya, mudah ya. melepas itu. Jadi Ya. kalau bisa kita udah mulai kembali ke belakang, melihat berapa tahun kita aktif, kemudian kapan kita bersama-sama. Jadi kalau Anda ya oma-oma yang saat ini masih aktif ya sebagai peragawan, sebagai model, sebagai artis bintang film ya, YouTuber ya, apalagi sekarang nih yang artis inilah ya, coba tengok Atur waktu ya, lah. atur waktu. Tengok waktu. suami Anda, opa Anda atau bapaknya ya, apakah butuh perhatian Anda sebagai pendamping ya atau sebagai istri ya. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat ya, Dok ya. Mudah-mudahan ya. Kalau Pak Hasan gimana? Menurut Pak Hasan ini Luar biasa mengharukan ya, sangat mengharu biru ya tentunya ya. Mudah-mudahan Baik, manfaat ya ini untuk mereka. buat sahabat nostalgia dan semuanya ya. Terima kasih banyak dokter Ya, untuk bahasannya. sama-sama. Kita ketemu lagi nanti di topik bahasan yang selanjutnya, tentu saja bersama Alpha Propolis. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oke.